Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari HIS 02, mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior. Untuk tugas final project kami dalam mata kuliah ini mendapatkan topik yang kedua, yaitu analisis antropometri, biomekanika, serta fatigue dan energi consumption pada aktivitas pemindahan pasien. Eh, Dalam judul ini dan final project ini, kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Ada Mbak Anissa Pratiwi, Mas Baharudin Kamal, Mas Elfonda, Mas Unggul Manurung, dan saya, Gloriana Sagita. Yang menjadi latar belakang kami memilih aktivitas pemindahan pasien dari kursi roda ke tempat tidur di rumah sakit, yaitu karena adanya permasalahan tuntutan fisik tinggi, yaitu manual handling. Aktivitas pemindahan pasien atau transfer dari kursi roda ke tempat tidur merupakan rutinitas yang melibatkan proses mengangkat, menopang, menarik, dan memutar tubuh dengan beban pasien yang besar dan tidak stabil. Kemudian untuk yang kedua, risiko gangguan muskuloskeletal. Postur kerja yang membungkuk dan memutar tubuh secara berulang meningkatkan tekanan biomekanika pada tulang belakang, berpotensi besar menyebabkan low back pain atau LBP dan cedera kerja lainnya pada perawat. Kemudian adanya ketidaksesuaian fasilitas kerja. Dimensi fasilitas seperti tinggi tempat tidur dan jarak jangkauan seringkali tidak sesuai dengan karakteristik antropometri perawat, sehingga memaksa terjadinya postur janggal yang memperparah beban fisik. Kemudian ada beban fisiologis dan sehingga dibutuhkan solusi dari analisis ini, yaitu dari sisi antropometri, kesesuaian dimensi alat, kemudian solusi dari biomekanika untuk menganalisis gaya dan momen, kemudian untuk dari fisiologinya sendiri, yaitu mengevaluasi beban kerja dan kelelahan yang terjadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mubarok. Pada Mas Mubarok, silahkan. Baik, terima kasih Kak Glory. Untuk selanjutnya, pada slide tujuan dan manfaat penelitian ergonomi patient handling. Yang pertama, kita ada tujuan yang pertama, analisis menyeluruh, yaitu menganalisis aspek antropometri, biomekanika, serta fatigue dan energi consumption pada aktivitas pemindahan pasien. Untuk identifikasi resiko, yaitu untuk mengidentifikasi tingkat resiko cedera kerja yang dialami perawat saat melakukan manual handling. Untuk perencanaan solusi, kita menghasilkan usulan rancangan alat bantu atau fasilitas kerja yang lebih ergonomis, aman, dan efisien. Untuk evaluasi kerja, kita mengukur dampak beban kerja fisiologis melalui analisis detak jantung dan konsumsi energi. Untuk manfaat penelitian sendiri, untuk akademis yang pertama ada penerapan langsung konsep ergonomi dalam studi kasus nyata di lingkungan rumah sakit, memperkaya pemahaman hubungan manusia, pekerjaan, dan lingkungan. Untuk kontribusi praktisnya, yaitu menjadi dasar rekomendasi bagi manajemen RS untuk mengurangi beban fisik, meminimalkan risiko cedera, serta meningkatkan kenyamanan dan produktivitas perawat. Next. Untuk metode penelitian sendiri, kita ada 8 tahapan utama. Balik. Ada 8 tahapan utama. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kita menganalisis resiko ergonomi, keluhan fisik perawat. Selanjutnya itu ada studi literatur. Yang pertama ada antropometri, biomekanika, fatigue, dan energi. Untuk penentuan variabel, kita menghitung dimensi tubuh, beban, postur, denyut jantung. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi lapangan dan pengukuran langsung. Setelah pengumpulan data, kita melakukan pemeriksaan data, yaitu melakukan validasi, kelengkapan, dan kecukupan data. Setelah kita melakukan pengumpulan data, pemeriksaan data, selanjutnya kita melakukan pengolahan data, yaitu untuk melakukan perhitungan gaya, momen, dan konsumsi energi. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko, meliputi analisis tingkat cedera dan kelelahan kerja. Yang terakhir adalah usulan perbaikan, yaitu desain alat bantu dan fasilitas ergonomis. Next. Nah, untuk data antropometri sendiri, kita melakukan pengukuran dengan jumlah sampel 6, masing-masing 3 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu kita menggunakan perawat. Untuk total dimensi yang diukur ada 36 dimensi tubuh, dari duduk dan berdiri. Untuk metode pengukurannya langsung dengan perhitungan persentil.
Untuk ringkasan data dimensi kunci, untuk dimensi tubuh, yang pertama ada tinggi tubuh berdiri, ada tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, jangkauan tangan depan, tinggi pinggul, panjang lengan atas, panjang lengan bawah. Untuk yang dihitung kita ada mean atau rata-rata, selanjutnya ada standar deviasi, ada persentil 5, ada persentil 50, dan ada persentil 95. Untuk ringkasan data bisa dilihat pada tabel di bawah ini, tabel di sini. Untuk rata-rata tinggi badan pria yaitu adalah 166 cm. Untuk rata-rata tinggi badan wanita yaitu 154,2 cm. Untuk aplikasi desain kita menggunakan presentil P5, P50, dan P90 digunakan untuk menentukan dimensi fasilitas kerja seperti tinggi bed dan jangkauan agar sesuai dengan mayoritas populasi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Unggul. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil biomekanikanya dari analisis gaya dan momen. Yang pertama, adanya momen gaya berlebih, di mana aktivitas transfer pasien menghasilkan momen gaya pada punggung bawah pada segmen lumba 5 atau dan sakrum 1 yang melebihi batas aman pengangkatan manual. Yang kedua, faktor jarak horizontal, yang mana posisi membungkuk akibat tempat tidur non-adjustable meningkatkan jarak horizontal beban sehingga memperbesar momen gaya secara signifikan. Yang ketiga, adanya tekanan kompresi, di mana estimasi gaya tekan pada diskus intervertebralis melebihi 3.400 Newton, yang mana itu merupakan batas yang direkomendasikan oleh organisasi NIOSH untuk mencegah cedera permanen. Yang terakhir, adanya ketidakstabilan beban, di mana karakteristik beban pada pasien yang dinamis dan asimetri gerak memperparah beban biomekanika pada sistem muskuloskeletal, yang mana semuanya ini berisiko tinggi, berpotensi adanya cedera low back pain atau LBP akut pada dan kronis pada perawat. Kita bisa lihat di sebelah kanan infografis atau visualisasi beban lumba 5 dan sakrum 1, yang dimana yang direkomendasikan batasnya itu adalah 3.400 Newton, sedangkan aktualnya melebihi dari 3.400 Newton. Next. Berikut adalah hasil analisis fatigue dan energi. Ada ditemukan beberapa temuan utama. Yang pertama, adanya peningkatan heart rate, di mana terjadi lonjakan signifikan rata-rata 42 BPM pada saat aktivitas transfer pasien dibandingkan dengan kondisi istirahat. Yang kedua, beban kerja, rata-rata konsumsi energi atau consumption energy dengan setara dengan 4,5 METS, yang mana dikategorikan sebagai beban kerja tingkat sedang sampai berat. Dan yang ketiga, korelasi frekuensi. Terdapat korelasi positif kuat dengan nilai R sama dengan 0,85 antara frekuensi pengangkatan dan peningkatan konsumsi energi per menit. Dengan implikasi keselamatan, pekerjaan manual handling berulang tanpa jeda istirahat yang cukup dapat mempercepat onset kelelahan otot dan risiko cedera kardiovaskular. Kita bisa lihat juga di sebelah kanan infografisnya, seperti yang saya sampaikan tadi, perbandingan heart rate antara istirahat dan kerja. Yang biru adalah pada saat kondisi istirahat, sedangkan yang orange itu pada saat aktivitas transfer, di mana rata-ratanya 40 dBPM. Begitupun kita bisa lihat di bawahnya detail konsumsi energi dari masing-masing pekerja yang memiliki beberapa kategori beban mulai dari sedang sampai berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah kondisi existing before. Yang pertama adalah identifikasi masalah ergonomi. Yang pertama yaitu fitur non-adjustable, yang dimana tempat tidur tidak memiliki mekanisme pengatur ketinggian sehingga perawat harus bed yang lebar dan penghalang sisi, meningkatkan momen gaya pada punggung bawah L5 atau S1.
Selanjutnya yaitu beban kerja fisik, di mana transfer pasien dilakukan secara manual tanpa alat bantu, hoist atau sliding board yang dapat mengakibatkan beban kompresi tulang belakang yang berlebihan dan kelelahan yang begitu cepat. Sehingga dari ketiga faktor tersebut, dampak potensialnya yang pertama adalah musculoskeletal disorder atau MSDS dan kelelahan dini atau fatigue. Next. Oke, selanjutnya setelah kami dapat menganalisa permasalahan, yaitu usulan perbaikan afternya. Yang pertama adalah solusi dan rancangan alat bantu, di mana tempat tidur adjustable itu mekanisme hidrolik atau elektrik untuk mengatur ketinggian bed sesuai tinggi siku perawat 5 tahun sampai 95 tahun persentil, memungkinkan postur kerja tegak dan mengurangi momen gaya punggung. Yang kedua, alat bantu transfer tools. Transfer bed memberikan grip yang kokoh dan aman. Sliding board mengubah gerakan mengangkat. Lifting menjadi menggeser sliding. Mengurangi beban kompresi L5 or S1 secara signifikan. Optimasi jangkauan reach. Desain sisi bed yang ramping meminimalkan jarak horizontal beban ke tubuh perawat, menjaga momen biomekanika tetap dalam batas aman atau NIOS. Dampak perbaikan yang pertama adalah resiko cedera MSDS, heart rate fatigue, produktivitas kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada kesimpulan. Resiko biomenika tinggi. Analisis menunjukkan bahwa aktivitas transfer pasien menghasilkan momen gaya pada punggung L5 atau S1 yang melebihi batas aman. Pengangkatan manual meningkatkan risiko cedera jangka panjang. Fasilitas tidak ergonomis. Kondisi existing tempat tidur yang non-adjustable memaksa perawat melakukan postur membungkuk dan menjangkau berlebihan. Tidak sesuai dengan prinsip antropometri. Beban fisiologi signifikan. Terjadi peningkatan signifikan pada detak jantung, heart rate, sebelum dan sesudah aktivitas. Mengidentifikasikan beban kerja fisik dalam kategori sedang hingga berat yang memicu kelelahan dini. Solusi perbaikannya, diperlukan implementasi alat bantu seperti tempat tidur, adjustable, sliding board, dan transfer belt. Yang dirancang sesuai data antropometri untuk meminimalkan risiko. Kemudian implementasi bed adjustable. Rekomendasinya yaitu implementasi bed adjustable, wajib menggunakan tempat tidur dengan peraturan ketinggian otomatis di unit rawat inap agar posisi kerja sesuai dengan tinggi siku perawat. Mengurangi postur membungkuk yang berbahaya. Pelatihan proper lifting, mengadakan pelatihan rutin dan sertifikasi mengenai teknik patient handling yang ergonomis dan aman untuk meminimalkan beban kompresi pada tulang belakang saat transfer manual. Alat bantu mekanis, penyediaan alat bantu transfer seperti mechanical hoist, sliding bar, melakukan audit ergonomi lingkungan kerja dan survei keluhan muskuloskeletal seperti Nordic Body Map setiap 6 bulan untuk memantau efektivitas perbaikan yang telah diterapkan. Rotasi tugas dan jadwal, menerapkan sistem rotasi kerja dan pengaturan durasi istirahat yang proporsional untuk mencegah akumulasi kelelahan fatigue akibat frekuensi pengangkatan yang berulang dalam satu shift. Sekian presentasi dulu dari kelompok kami. Kelompok 2, terima kasih.